Saya bisa bayangkan Menara Babel itu. Menara Babel itu hancur, itu tidak selesai bukan karena kurang uang, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena satu, terputusnya komunikasi di antara mereka karena gagal mengelola itu. Amin. Ada suami, istri, anak yang sudah jarang ketemu lagi, ketemu masing-masing sibuk dengan handphone, sambil senyum-senyum sendiri. Lama-lama gila itu. Ada di Malaysia, ada yang begitu. Handphone itu berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang. Soal komunikasi mesti kita belajar, kan kesatuan. Ada suami yang duduk sama-sama istri, tiba-tiba ada bunyi telepon masuk. Bukan terima di samping istri, dia angkat sedikit menjauh, baru dia bilang halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus menjauh dari istri, baru bilang halo. Jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, shalom. Dalam sukacita KKR Printing di hari ini, saya mau ajak kita untuk bersama-sama kita merenungkan ulang satu bagian ini. Kitab Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu lemah itu. Kuat sedikit. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua orang telah berdosa. Lalu apakah Tuhan Allah tinggal diam? Tidak. Dia memanggil satu orang namanya Abraham. Kemudian menjadi satu bangsa namanya Israel. Kemudian semua orang termasuk saya dan saudara menjadi bagian dalam karya Tuhan yang luar biasa bagi dunia dan umat manusia. Tapi yang menarik saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham, dia bilang, engkau akan menjadi bapa dari semua umat. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Masa mau jadi bapak orang percaya hanya ganti nama dari Abram menjadi, masa segampang itu? Oh, ini tidak gampang, tidak segampang itu. Ini tidak seperti anak-anak dulu di kampung, di pedalaman Indonesia, namanya Yakobus. Terus kemudian dia datang di KL, pulang dia minta dipanggil Jeko. Tidak sama begitu, itu beda itu. Di kampung namanya Maria, datang di KL, pulang dia minta dipanggil Manohara. Tidak begitu, itu beda, beda sekali. Abram menjadi Abraham itu sebuah proklamasi. Proklamasi apa tadi Pak Pendeta bilang?
Itu sebuah deklarasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tetapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Saya ulangi, masa lalu tidak bisa dirubah, tetapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Secara cepat saya sampaikan ini dulu, baru kita lihat poin-poin untuk masa depannya. Satu, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu orang kaya, orang kuat di kampungnya. Orang kaya, orang kuat berarti tanahnya luas, kekayaannya ada, pengikutnya banyak. Dia tidak tahu takut kepada siapapun. Dan sekarang dia menjadi Abraham. Pergi ke satu tempat yang dia tidak memiliki tanah satu jengkal pun. Di sana tidak ada sanak saudaranya. Supaya apa? Dia belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar bersandar kepada Tuhan. Dia tidak lagi belajar bersandar kepada manusia, tetapi belajar bersandar kepada. Saya mau tanya dulu, saudara-saudara pernah kecewa? Saya lihat ini muka kecewa semua ini. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Siapapun yang selalu berharap kepada manusia pasti akan ketemu satu kata namanya kecewa. Sekarang dia belajar bersandar kepada Tuhan. Pak Pendeta, tolong jelaskan apa makna yang lebih. Tadi waktu bercerita dengan pastor, saya bilang begini. Waktu pertama jadi pendeta, kita bisa sepertinya belajar bersandar pada Tuhan. Waktu pertama kali diminta untuk pimpin pujian, mungkin kita merasa Tuhan begitu penting. Tolong doakan, tolong dukung, mari kita latihan. Semuanya itu pertama. Tapi ketika terus berulang, makin biasa, orang mulai tidak belajar bersandar. Waktu masih pertama dia datang tulang menyanyi itu masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka Tahu lagu ini? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Asal apa? Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan apa? Pasti buka. Itu waktu masih pertama. Berharap sekali pada Tuhan, minta dukungan doa. Karena sudah terbiasa, tidak latihan, tidak berdoa, datang langsung bilang musik. Ini mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi bukan masalah. Pertanyaannya, kita masih berharap kepada Tuhan atau tidak? Amin. Pertama. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu suami yang tidak setia. Abram itu apa? Suami yang. Saya mau tanya, suami di sini setia-setia semua? Ini suami mantap semua. HP bisa dipinjam oleh istri. Bisa atau tidak? Nah ini masalah ini. Ini masalah ini. Dulu ini dia jadi Abram, suami yang tidak setia. Menanti lebih dari 20 tahun, istri tidak hamil, istri tidak mengandung. Terus satu waktu kalau kita dramatisir, seolah-olah ada percakapan. Sarah istrinya merasa tidak mungkin lagi dia mengandung. Di budaya patriarki itu kan perempuan tidak boleh atur laki-laki kan? Hanya laki-laki atur perempuan. Tapi kalau kita dramatisir, mungkin mereka sambil minum. Lantas Sarah istrinya bilang begini, Papa, di sini kalau suami panggil apa? Papa juga? Apa? Sayang. Romantis sekali. Dia panggil sayang. Sayang kan mau ada anak, tapi kita kan sudah tua. Sudah tidak bisa. Kalau sayang mau, boleh sama pembantu. Saya bayangkan Abram pasti duduk dia sambil begini, terus dia bilang, kalau sayang pikir itu baik,
Papa setuju. Waduh, ini suami baik ini. Itu Abraham. Sekarang dia menjadi Abraham. Suami yang menunjukkan kesetiaan. Bahkan ketika istrinya hamil tua. Coba bayangkan ibu umur 70 tahun hamil. Wih, kurus, tinggi, mata sudah begini, gigi tidak ada, perut. Wih, tapi dia menunjukkan kesetiaannya. Saya mau tanya, suami-suami di sini setia semua? Saya lihat ibu-ibu juga ragu ini. Saya baca satu status di media sosial, dia bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tapi suami sini aman toh? HP pola tidak rumit. Pakai sidik jari lah, pakai setia. Tidak setia itu masa lalu. Sekarang menjadi orang yang setia. Abraham. Ketiga, Abram. Setiap kali menyebut Abram, orang tahu Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Abram itu apa? Bapa yang tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan. Itu kesepakatan orang. Tetapi ketika ini anak mulai umur belasan tahun, dia setuju supaya anak ini diusir. Ini bapak bagaimana ini? Bapak-bapak di sini semua bertanggung jawab? Mulai ragu ini bapak-bapak. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya, bahkan ketika membawa anaknya sampai ke altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tanggung jawab. Ada 1-2 keluarga datang kepada saya, orang bilang begini, Pastor, ini anak-anak mau buat bagaimana? Nakal sekali ini anak-anak ini. Pukul sudah, marah sudah, maki semua sudah. Tapi kok ini anak tetap begini? Tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang dia mau ikut siapa? Kalau bukan ikut mamanya, pasti ikut papanya. Masa ikut saya? Kan tidak mungkin. Terus saya kasih tahu. Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama. 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang nanti mereka jadi baik. Jenny, Yanti, gitu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti mereka jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua panggil anak-anaknya dengan nama binatang. Di kampung sana yang panggil, babi. Untung di sini tidak ada begitu ya. Orang tua tidak boleh panggil dia punya anak babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya papa. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti jadi baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu uang hasil judi, uang hasil korupsi, hasil tipu, jangan kasih makan istri anak, tidak boleh. Itu makanan tidak baik. Di sini ada yang biasa judi. Kenapa diam? Uang hasil judi itu jangan kasih makan istri anak. Nanti itu makanan tidak baik. Uang hasil korupsi, hasil tipu-tipu, jangan. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Berikan kepada mereka. Anak-anak itu pelajar cepat. Mereka hanya akan mengulang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kalau yang suami biasa tampar istri, kita melahirkan anak-anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya ganti pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena tampar, angkat tangan. Baik, sampai berani angkat tangan pulang kena tampar ulang, sahabat saya itu. Istri biasa maki, anak nanti suka maki. Di sini ada yang biasa maki-maki. Mulai hilang suara. Papa malas gereja, anak malas gereja. Kalau begitu, tunjukkan saja yang baik. Semua yang baik itu ada di Alkitab. Itu pun kalau papa biasa baca Alkitab. Boleh saya tanya, yang sudah baca Alkitab sampai tuntas Kejadian sampai Wahyu boleh angkat tangan.
Ya mantap, pasti kurang dari 1%. Saya mau bilang begini, yang sudah baca kasih tuntas saja belum tentu mengerti. Apalagi saudara tahu bahwa ternyata baca Alkitab itu butuh CINTA, dibaca cinta, butuh itu. Kenapa? Saya mau tanya, ada yang susah tidur? Malam-malam susah tidur begitu? Ada? Tidur jam 2 bangun setengah 4 subuh? Ada? Ada. Lakukanlah apa yang disarankan oleh dokter, tapi coba lakukan juga 2 hal yang saya bilang ini. 1, coba baca Alkitab. Coba baca Alkitab. Kejadian 17 ayat 2. Dia butuh cinta, kalau tidak Kejadian 17 ayat Anak-anak muda pernah chatting sampai jam 3 subuh? Pernah? Tiap hari. Kenapa tidak mengantuk-mengantuk? Karena ada cinta, makanya tetap begini. Tapi kalau tidak ada cinta terhadap Alkitab, Kejadian 1 ayat itu pertama. Kedua, coba ikut gereja, coba masuk gereja. Waduh, kita ini kalau masuk gereja pas habis pembacaan Alkitab, mau berkhotbah, pendeta bilang tema hari ini adalah masa depan di dalam Tuhan. Wah, memang butuh cinta. Amin. Kalau tidak bisa tidur lantas tiap malam hanya online, pasti susah tidur, tetap tidak akan tidur. Semangat dulu. Alkitab, saya mau tanya dulu, 2 minggu itu cepat atau lambat? 2 minggu cepat atau lambat? Lambat atau cepat? Cepat atau lambat? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lambat? Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lambat? Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat atau lambat? Ya tergantung. Baca Alkitab ini kalau 1 hari 4-8 pasal, 4-8 pasal, cukup 4 bulan, baca tuntas 1 Alkitab. 4 bulan cepat atau lambat? Lambat atau cepat? Kalau manusia hidup hanya 4 bulan, cepat atau lambat? Cepat. Kalau sakit perut 4 bulan, cepat atau lambat? Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat atau lambat? Ya tergantung. Kalau 4 bulan diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, terasa terlalu cepat. Tapi kalau 4 bulan diisi dengan iri hati, kepahitan, kebencian, cepat atau lambat? Kan itu saya bilang, kasih contohlah dengan penuh cinta. Itu 3. Keempat, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu berani pergi karena ada janji. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tetapi dalam perjalanannya Tuhan rubah. Abram, engkau harus berjanji untuk jalan, berjanji untuk pergi. Pergi karena janji itu beda dengan berjanji untuk pergi. Pergi karena janji, dia tanya, saya dapat apa? Ada untung berapa? Ada siapa di sana? Karena ada janji. Tapi berjanji untuk pergi, dia berjanji hari ini dengan komitmen untuk melakukan. Abram, dari pihakku ini, dari pihakmu apa? Kenapa? Ini sebuah panggilan yang menarik, karena panggilan untuk merendahkan diri. Mau berubah menuju masa depan yang lebih baik, harus sebuah panggilan untuk merendahkan diri. Engkau akan jadi bapa, tetapi orang lain akan menjadi raja. Engkau dipanggil duluan, tapi cukup menjadi bapa. Yang jadi raja itu orang lain. Bukan saja merendahkan diri, tapi ini sekaligus panggilan untuk menjadi berkat. Panggilan untuk menjadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya ku tak hidup ini apa? Sudah. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tetapi waktu orang periksa ketika menyebut namamu, orang bilang itu orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja.
Lama-lama dia baru muncul di situ, orang-orang yang beban muncul. Kasihan. Nah, gitu. Ini pertama untuk menyampaikan kepada kita, masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Bagaimana mulai? Tuhan panggil Abraham. Sekarang kita mulai merenungkan bagian ini satu persatu sampai menemukan. Kan semua orang kepingin punya masa depan yang baik. Tapi bagaimana kita menemukan itu? Kita percaya Tuhan menyiapkan masa depan bagi kita semua. Amin. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu? Betul. Amin. Tetapi yang atur itu anak di rumah itu, yang antar ke sekolah itu bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di sini yang karena terlalu sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Wah, kalau Tuhan yang jemput pulang menangis itu. Jadi bagian kita itu laksanakan, selebihnya itu bagian Tuhan. Amin. Mujizat itu memang ada, tapi tidak usah bersandar pada mujizat itu bagiannya Tuhan. Bagian kita laksanakan. Amin. Di sini ada anak muda perempuan yang belum menikah, ada. Jodoh itu memang Tuhan atur. Dia akan datang dengan sendirinya. Tetapi bagian kita juga, jangan sampai ada yang datang mau menikah terus bilang, minta maaf Tuhan sudah atur. Yang satu datang dia minta maaf Tuhan atur. Kapan nanti dia punya bagian? Bagian kita ada. Oke. Satu sekarang, kita renungkan satu persatu. Hanya 6 bagian, tapi bagian ini penting bagi kita semua. Untuk menemukan masa depan yang Tuhan siap. Satu, Tuhan panggil Abraham itu untuk apa? Tuhan panggil Abraham itu untuk apa? Jawabannya ringan saja. Untuk tujuan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk tujuan Tuhan. Pasti pertanyaan lanjutan ada. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera di tengah dunia. Tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan damai sejahtera di tengah dunia. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu namanya damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan apa? Kebaikan. Nah, untuk mendatangkan kebaikan, tidak semuanya manis. Saya mau tanya, pernah sakit? Pernah minum obat? Obat itu rasanya manis. Tapi untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Yang COVID kemarin pernah dapat suntik? Enak dia perasa. Tapi untuk apa? Mendatangkan. Kadang-kadang orang tua marah anak-anak. Pernah? Untuk apa? Mendatangkan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, Yesus rela mati. Bahkan mati di kayu salib. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Itu tujuan Tuhan. Kalau begitu tiap orang mesti bertanya. Yang suami bertanya, apa tujuan Tuhan dalam pernikahan saya dengan istri? Yang istri bertanya, apa tujuan Tuhan dalam pernikahan saya dengan suami? Bertanya. Pernah saudara bertanya begitu? Saya bilang bagian ini kepada banyak orang. Saya tanya pada pasangan yang mau menikah. Saya bilang, kamu menikah untuk apa? Dia bilang, supaya ada keturunan, Pak. Saya bilang, ada orang dia tidak menikah tapi dia punya keturunan, satu di situ, satu di situ, satu di situ. Padahal dia tidak menikah. Betul atau tidak? Nah, tujuan Tuhan itu bukan itu. Tujuan Tuhan itu adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, baik ada keturunan maupun tidak ada keturunan. Sebab kalau tujuan hanya untuk ada keturunan, banyak orang tidak menikah tapi keturunan di mana-mana itu. Di Malaysia ada begitu kok tidak? Ada juga. Nah, tujuan Tuhan itu. Nah, tujuan Tuhan yang baik untuk mendatangkan kebaikan itu berkaitan dengan berita Injil. Berkaitan dengan apa? Berita Injil. Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan. Injil itu ada 2. Injil itu ada berapa? 1. Mati masuk surga. Sama-sama. 1, 2, 3. Mati. Untuk apa hidup kaya raya, badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, mati masuk neraka. Susah-susah, badan kurus sekali, mati masuk surga. Mana yang bagus?
Badan bagus-bagus, kaya raya, mati neraka. Susah-susah mati surga. Mana yang bagus? Mana bagus? Mana bagus? Dua-dua tidak bagus. Yang bagus itu badan sudah bagus, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita manusia, Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada perusahaan, rajin gereja. Masuk semua denominasi Kristen yang ada di sini, dia masuk berdoa terus. Ketika Tuhan percayakan ada perusahaan, mulai ada alasan untuk tidak bergereja. Ada toko, Bapak tidak gereja, Tuhan suka kasih ini nanti siapa jaga. Itu jadi masalah. Tuhan baru kasih satu toko, langsung lupa gereja. Apalagi kalau Tuhan kasih tambang emas satu, bisa gila dia itu. Jadi Injil paling pertama itu adalah mati masuk surga. Injil itu pembebasan. Saudara baca Perjanjian Lama, kita temukan banyak sekali kata bilang celakalah, 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 celakalah. Waktu baca Perjanjian Baru, Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, Roh Kudus curahkan. Kita tidak menemukan itu celakalah, tapi dia bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Supaya kalau ada anak muda datang bilang kepada saya, Pastor, saya rasa saya manusia paling berdosa. Ade, jangan takut. Pastor juga orang berdosa, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya dosa. Dia bilang puji Tuhan. Bayangkan kalau ada anak muda datang kasih tahu saya, Pastor, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya lihat engkau punya muka-muka berdosa ini, saya bilang. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah semua. Berita apa itu? Berita Injil itu pembebasan. Jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Pakai bahasa daerah di sini apa kalau bilang jangan takut? Apa namanya? Nah itu sudah. Intinya jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan takut itu bukan kehilangan rasa takut, tapi jangan takut itu artinya kamu akan melewati proses ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jangan takut. Sama-sama. Tapi yang kedua, itu Injil yang pertama, masuk surga, mati masuk surga. Tapi yang kedua, tolong jawab. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Amin. Mantap. Yes. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Ini orang mau tinggal di mana sebenarnya ini? Surga lebih baik dari dunia. Amin. Sudah tidak amin lagi. Mantap. Ada yang mau pergi sekarang? Ini mulai ragu-ragu ini. Hai pendeta, pastor, saya belum mau pergi karena belum waktu Tuhan. Oke, belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan sorga sudah harus terjadi di tempat di mana kita tinggal. Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Memang saya belum pergi ke surga itu, tapi tanda-tanda kerajaan itu sudah harus terjadi di rumah, di kantor, di gereja. Amin. Kerajaan itu bicara tentang pemerintahan. Kalau Allah memerintah di rumahmu, ada cinta, ada kasih, ada kedamaian, ada sukacita, karena kerajaan itu berlaku di dalam rumahmu. Amin. Tujuan Tuhan itu bisa bergeser ketika orang mulai merasa pantas. Sama-sama 1, 2, 3. Merasa pantas. Di gereja kami, waktu ditabiskan jadi pendeta, harus tanda tangan satu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan. Kami tanda tangan. Penempatan pertama pergi dengan sukacita, melayani luar biasa. Orang-orang mulai tahu pendeta ini hebat, ini luar biasa, ini cocok di kota ini. Waktu periode pertama dipindahkan, loh kok pindah ke tempat yang lebih di kampung. Terus kita mulai pikir, masa saya di situ? Mestikan di situ. Kenapa pikiran itu mulai muncul? Karena mulai merasa pantas. Kalau orang mulai merasa pantas, lama-lama bukan Tuhan pakai dia, tapi dia yang pakai Tuhan. Bukan Tuhan pakai lagi, dia yang pakai Tuhan. Tadi pagi kami bercerita sama-sama dengan pastor, kita cerita gini, saya punya satu kisah yang 1-2 orang tidak suka.
Tapi namanya saya punya kisah, jadi saya cerita saja. Dia tidak suka, tidak apa-apa. Saya bilang begini, ada pendeta datang di satu acara, ketemu ada orang tua, ibu-ibu tua umur 70-an tahun. Duduk-duduk begini, ibu bilang begini, pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah. Terus pendeta bilang, waduh, itu saya sibuk. Saya ada pelayanan. Boleh nanti penatua yang pergi, majelis yang pergi? Oh iya, tidak apa-apa? Tidak. Terus mereka ambil makanan, duduk pas makan, terus basa-basi pendeta tanya, ibu, mau acara apa bikin ibadah di rumah? Mau acara apa? Terus ibu bilang begini, oh begini pendeta, saya punya anak yang pertama, itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia rencana ada mau titip sedikit berkat. Pendeta tanya, sabar ibu, tanggal berapa? Tanggal berapa? Terus ini ibu bilang, tanggal 14. Terus pendeta bilang, oh tadi saya kira tanggal 4. Kalau 4 saya sibuk, tapi 14 boleh, 14. Nah, ini sudah bukan Tuhan pakai ini. Dia yang pakai Tuhan ini. Tanda-tanda itu tidak akan terjadi itu. Amin. Satu. Lalu tujuan Tuhan sudah ada ini, mendatangkan tanda-tanda kerajaan. Semua orang merenungkan sekarang, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Apa tujuan Tuhan tempatkan saya di sini? Apa tujuan Tuhan suruh saya main musik? Apa tujuan Tuhan suruh saya menari, menyanyi? Apa tujuan Tuhan? Setelah itu, yang kedua, Tuhan bukan saja taruh tujuannya, tapi yang kedua ini menarik. Tuhan lengkapi dengan karunia. Tuhan lengkapi dengan apa? Karunia. Jadi waktu Tuhan panggil kita kepada tujuannya yang baik itu, dia lengkapi dengan karunia. Dia tidak pernah suruh kita pergi dengan kosong. Di dalam Alkitab, karunia terbagi atas 2 bagian. Berapa bagian? 1, karunia motivasi. Karunia apa? Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia apa? Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang ketika dia ada masalah. Itu karunia motivasi. Tapi yang kedua, karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang, dan lain-lain. 2 karunia ini dipakai untuk pembangunan jemaat. Tidak ada satu lebih dari yang lain, sama. Tapi Paulus menegaskan, 2 karunia ini harus didasarkan pada karunia yang paling utama. Dan karunia paling utama adalah kasih. Apa gunanya? Sekalipun engkau bisa bicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat engkau hafal semuanya, tapi kalau kasih tidak ada, engkau hanya seperti gong yang gemerincing. Sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau punya iman yang sempurna dan dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada, engkau itu hanya tidak ada gunanya, dia bilang. Sekalipun engkau memberi dirimu untuk dibakar, sekalipun engkau memberi semua yang ada padamu, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya. Terus dia jelaskan, ada 15, tapi salah satunya dia bilang begini, kasih itu sabar. Sama-sama, 1, 2, 3. Sabar. Sabar dalam Alkitab itu tidak berkaitan dengan menunggu waktu pulang. Sabar tidak arti itu. Sabar dalam Alkitab punya 2 pengertian. 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Sabar terhadap, ada situasi yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit, ada penderitaan yang kita sudah tidak mau jalani, tapi firman bilang apa? Ada masalah-masalah tertentu yang kita sudah tidak mau jalani lagi, tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta, ada pastor yang khotbah terlalu lama, kita sudah tidak mau dengar lagi, tapi firman bilang, ada lagu dulu bilang, sabar dalam susah. Kenapa? Yang di sini orang sabar-sabar semua. Sabar terhadap situasi. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3.
Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang, ada tetangga-tetangga di dekat rumah itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada sama-sama pemain musik itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada suami-suami itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada juga istri-istri yang terlalu. Ada kok tidak? Itu siapa punya istri itu yang terlalu apa? Menjengkel. Tapi firman bilang, ulang, sabar dalam Tuhan, sabar Tuhan. Itu sabar. Karunia-karunia ini kita pakai dengan kesabaran. Saudara tahu bahwa dalam sebuah proses itu, dalam kesabaran itu ada proses toh? Ada proses. Saya tidak tahu di Malaysia punya dipanggil apa, disebut apa, tapi kalau di Indonesia dulu ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ada. Maksudnya begini, ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba di Indonesia muncul ayam potong. Yang putih-putih, ayam putih itu. Di sini juga ada. Ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Itu yang buat kita manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung, gitu pusing. Tapi ayam kampung itu kita pelihara lama itu masih kecil juga, tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Kan ini ayam tahu proses. Beda dengan ayam potong itu kan, yang kita baru pelihara 1 bulan dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, kalau lihat langsung juga begini. Tapi ini ayam tidak bertahan, tidak bisa bertahan. Karunia-karunia itu dipakai dengan sabar. Ada masalah kita bisa selesaikan hari ini. Ada masalah bisa selesaikan 2 minggu. Ada yang 1 tahun baru selesai. Kita butuh sabar. Amin. Di rumah tangga pernah bertengkar? Atau rumah tangga di sini aman semua? Tidak? Aman. Luar biasa. Pendeta Yandi baru menikah kira-kira 16 tahun. Ini ada yang mungkin sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada toh? Kami kalau diundang pergi ke acara resepsi pernikahan, lihat pengantin-pengantin sekarang yang waduh romantis sekali, pakaian bagus, terus tiba-tiba di resepsi itu yang MC bilang wedding kiss, yang laki-laki cium dengan romantis. Kami yang sudah menikah di atas 16 tahun hanya bilang itu hari pertama. Kalau sudah 16 tahun tidak ada wedding kiss, itu tinggal petasan, meledak gitu. Hari pertama itu yang pakai pakaian orang panggil raja dan ratu, itu hari pertama. Sudah 16 tahun sudah tidak pakai itu. Atau di sini ibu-ibu masih pakai pakaian pengantin itu? Sudah tinggal daster kan? Itu pun daster lubang di sini. Kita baru mau membutuh sabar. Amin kok? Begitu. Nah, itu kita tiap-tiap orang butuh melihat karunia. Karunia apa yang Tuhan kasih di sini. Anehnya banyak jemaat, banyak orang tidak menemukan karunia apa yang Tuhan taruh pada dirinya. Dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Dia tahu menyanyi tapi tidak menyanyi. Lihat orang menyanyi tadi dia bilang, suara macam piring pica itu, tapi dia hanya di bagian. Tidak boleh begitu. Temukan karunia apa yang Tuhan kasih di kita. Amin. Sudah 2. Ketiga, ada tujuan Tuhan, ada karunia, tapi yang ketiga dia bilang begini, belajar dari orang lain. Mesti belajar dari orang lain. Tuhan kasih suami untuk kita belajar dari dia, Tuhan kasih istri untuk kita belajar dari dia. Orang tua mesti rendah hati sedikit, belajar juga dari anak-anak. Anak-anak belajar juga dari orang tua. Taruh di tengah-tengah jemaat supaya kita belajar dari orang lain. Kenapa? Ada 2 hal. 1, Tuhan itu besar atau kecil? Besar atau kecil?
Luar biasa kan Tuhan itu? Karena Tuhan yang besar dan luar biasa itu, tidak bisa ada satu orang yang bisa mengenal Tuhan secara utuh. Dia butuh telinga untuk mendengarkan apa pengalaman orang lain dengan Tuhan. Apa pengalaman istrinya dengan Tuhan, apa pengalaman suaminya dengan Tuhan. Nanti ketika kita duduk, cara Tuhan berjumpa dengan seorang pastor, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang pemuda, beda Tuhan berjumpa seorang anak sekolah, supaya waktu kita berkumpul semua bercerita tentang perjumpaan yang berbeda. Disitulah kita bilang, ternyata Tuhan luar biasa. Belajar dari orang lain. Tetapi yang kedua, kenapa butuh belajar? Belajar itu penting. Kenapa? Supaya masing-masing orang dia bisa tahu apa yang bisa dia pakai. Kepintaran itu terbatas. Karena kepintaran itu terbatas, maka butuh dikejar, butuh dicari. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja. Karena itu pasang telinga, belajar dari orang lain. Ada orang tertentu, saudara, dia mau dia bicara orang dengar. Tapi orang bicara dia tidak mau dengar. Ada orang yang dia mau supaya dia dihargai, tapi dia tidak mau menghargai. Ada orang-orang tertentu yang dia tahu bahwa pikirannya itu paling bagus, dia tidak mau membuka diri terhadap orang lain. Nah, Tuhan kasih kita ada orang lain, ada orang lain. Tadi saya tanya pastor bisa main musik? Tidak apa-apa. Kami pastor tidak perlu tahu main semua, tidak usah. KKR begini kami yang tahu berkhotbah. Ada yang main itu, ada yang main itu, ada yang itu. Bayangkan kalau seorang pastor ini dia mau semua. Khotbah-khotbah di sini dia pindah pukul band, di situ dia pindah lagi. Lama-lama gila itu pastor di sini. Dia butuh belajar dari orang lain kan? Itu yang dia nama kesatuan, persekutuan. Persekutuan itu bukan apa ya? Tuhan panggil kita untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi seragam. Menjadi seragam itu satu baju hitam semua hitam. Satu bilang oh semua oh. Menjadi satu itu berarti mengelola perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak bisa hidup di dunia. Karena dunia, fakta kosmis menunjukkan bahwa di dunia semua itu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada laki-laki, ada. Itu beda atau sama? Beda. Satu hari saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Itu beda usia berapa tahun itu? 44. Saya jemaat yang hadir ini mereka bicara terus. Wah, beda kok 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Mau buat apa coba itu? Untuk apa sama-sama umur 30 tapi perempuan semua? Oh, aneh itu. Jadi berbeda tidak apa-apa. Kenapa saya harus bicara? Dunia sekarang ini aneh-aneh. Ada laki-laki ganteng-ganteng, pacarnya laki-laki juga. Kita pusing itu. Tuhan sudah atur berbeda-beda toh. Berbeda tidak apa-apa. Saya ingat ada satu ibadah. Saya berkhotbah mungkin ada 5.000 6.000 orang hadir. Menjelang khotbah itu ada kesaksian. Ada ibu-ibu bilang begini. Dia bangun dia bersaksi. Ada satu waktu antara tidur atau tidak tidur dia dibawa ke surga. Saya. Dalam kesaksian itu dia bilang surga itu bagus sekali. Saya bilang ya pasti Tuhan tinggal pasti bagus. Malaikat bawa dia jalan-jalan melancong begitu di surga. Ada ruangan. Dia coba lihat ke dalam. Itu ruangan penuh dengan mulut penuh di situ. Jadi dia tanya pada malaikat, kenapa itu ruangan penuh dengan mulut? Terus dia bilang, malaikat jawab begini, itu mulutnya pendeta-pendeta itu. Mulutnya pastor itu. Kenapa? Pendeta-pendeta khotbahnya bagus jadi mulut masuk surga. Kaki tangan ada di neraka. Saya tersinggung itu. Saya tersinggung itu. Pas bagian saya mau khotbah, saya bilang, ibu, kita dua selesaikan masalah tadi. Kita selesaikan. Saya bilang begini, ibu tahu pisau. Dia bilang tahu pendeta.
Coba ibu ambil pisau, potong ibu punya jari ini, sudah luka berdarah terus ibu ngerasa kau. Dia bilang, tidak bisa. Nah itu. Alkitab bilang, kepala gereja itu Tuhan. Kita ini satu tubuh. Karena kita satu tubuh, mata tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Betul atau tidak? Semua penting. Atau siapa yang malam-malam sakit perut mau ke WC terus kaki bilang perut. Jalan sendiri perut saya bisa begitu. Alkitab bilang kalau tangan terluka mata menangis. Kalau mata menangis tangan ini apa ini? Lalu melap, tidak apa-apa lah, yang penting kita mengerti. Ini namanya apa? Lap. Wah, sudah itu sudah. Masa mata menangis tangan begini-begini lagi. Dia sampai ibu tolong omong yang benar. Mau masuk surga, mulut, kaki, tangan masuk semua. Masa mulut di sini, kaki? Itu ajaran sesat itu. Belajar dari orang lain juga toh. Ya, tadi paduan suara itu. Tepuk tangan dulu itu paduan suara itu. Kan itu pengelolaan perbedaan. Ada yang suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 toh. Bila namaku. Kenapa tadi menyanyi? Menyanyi apa tadi itu? Apa? Kalau bunyi sangkakal, ada yang pakai suara 3 bagus toh, dan semua jaga supaya dia punya akordnya mantap toh. Bayangkan kalau tiba-tiba ada ibu-ibu langsung bila bunyi sangkakal, orang bilang tahan-tahan sedikit. Waktu latihan ada ibu-ibu begitu kan menjengkelkan kan? Karena itu kita mesti jaga toh. Itu bila bunyi sangkakal lah, bila yang main musik tadi hanya bilang semua langsung yang pas habis treng untung dia bilang ceng supaya kita mengelola perbedaan. Betul atau tidak? Jemaat di sini tidak ada jemaat. Jemaat hanya 10 jemaat. Tuhan cipta manusia laki-laki dan perempuan, bukan sekedar jenis kelamin saja. Tapi ada pola yang Tuhan sedikit mau kasih tinggal supaya manusia mengelola perbedaan itu untuk menjadi berkat. Ada 4 pola. 1, soal pola berpikir. Soal pola apa? Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak cenderung yang penting logis, rasional. Makanya kami suami-suami, kami bapak-bapak kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu ini kan lebih banyak pakai perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara dia bilang, saya rasa. Bayangkan menikah 20 tahun, bapak hanya saya pikir, ibu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga-tetangga akan bilang, sudah rasa kamu. Jadi hidup itu belajar dari orang lain untuk menyeimbangkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasa untuk tujuan Tuhan. Tuh. Kedua, soal pola kerja. Pola apa? Kami bapak-bapak, kami suami-suami ini cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya pergi bekerja di kantor atau di mana begitu. Hanya pergi ke situ, tapi kami pulang, kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Kami rasa berjasa sekali itu. Beda dengan ibu-ibu kan? Ibu-ibu ini kan pekerja jamak. Bangun pagi, bisa siap anak-anak sekolah. Bisa siap suami untuk pergi ke mana, bisa siap sarapan pagi, bisa siap makan siang, bisa sambil setrika, bisa sambil foto-foto, atau bisa siap semua. Itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola untuk tujuan Tuhan. Amin. Tidak boleh ada istri bilang, coba sayang jadi saya, coba-coba. Tidak bisa begitu. Justru karena kita berbeda itulah maka satu jadi satu tuh. Kalau misalnya Pendeta Yandi jadi dia punya istri jadi apa? Memang kita mesti berbeda. Itu satu pola berpikir, 2 pola kerja. Bapak-bapak itu kalau ada acara begini, bapak-bapak ketua panitia, coba telepon. Bagaimana bapak? Pasti dia jawab 1 kata saja, beres. Nanti dia beres baru yang istri bilang, beres apa? Karena dia polanya tunggal. Amin. Bapak-bapak itu kalau ada tamu baru sampai emper tangga terakhir dengan suara yang mantap, bapak akan bilang, mama kopi.
Padahal kopi tidak ada. Terus nanti mama usaha, istri usaha, habis itu tamu pulang, istri bilang, papa, lain kali itu tanya dulu. Terus suami hanya bilang, kan saya sudah beli, kan? Istri bilang, iya, papa beli 6 bulan lalu. Papa pikir 6 bulan lalu itu seumur hidup. Karena polanya tunggal. Ketiga, soal pola bicara. Laki-laki itu cenderung pendiam. Kami bapak-bapak, kami suami-suami, kami cenderung pendiam. Sebuah penelitian bilang seorang suami, seorang bapak, seorang laki-laki itu satu hari kalau bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000. Suami 7.000, istri pagi-pagi suami sudah pergi kerja, anak-anak sudah sekolah, ibu sendiri di rumah. Mau 21.000 sama siapa? Terus rata-rata suami pulang kerja jam berapa? Jam berapa biasa? Sampai rumah jam 6. Istri rencana kasih keluar yang 3.000. Terus dia sambut suami, sayang. Terus suami bilang, hah? Aduh, saya bisa bayangkan Menara Babel itu. Menara Babel itu hancur, itu tidak selesai, bukan karena kurang uang, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena satu, terputusnya komunikasi di antara mereka karena gagal mengelola itu. Amin. Ada suami, istri, anak yang sudah jarang ketemu lagi, ketemu masing-masing sibuk dengan handphone, sambil senyum-senyum sendiri. Lama-lama gila itu. Ada di Malaysia, ada yang begitu. Handphone itu berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang. Soal komunikasi mesti kita belajar kan kesatuan. Ada suami yang duduk sama-sama istri, tiba-tiba ada bunyi telepon masuk. Bukan terima di samping istri, dia angkat sedikit menjauh, baru dia bilang halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus menjauh dari istri, baru bilang halo. Komunikasi. Keempat, untuk kesatuan ini, soal pola mengingat. Pola apa? Kami bapak-bapak, kami suami-suami ini, kami laki-laki cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak yang cenderung cepat lupa. Dia turun dari kereta, dia kunci. Jalan 30 langkah terus sudah kunci belum, dia balik, dia kunci lagi. Cenderung cepat lupa. Makanya banyak bapak-bapak, banyak suami kalau di luar rumah dia lupa kalau dia ada istri. Maksudnya dia cerita sama teman sampai bisa lupa ada janjian dengan istri, maksudnya begitu. Jangan berpikir negatif terlalu juga. Sementara yang wanita, yang ibu-ibu, yang perempuan itu ingatannya tajam sekali, setajam silet. Ibu-ibu itu kalau kita bilang orang seperti saya tidak pernah marah saya punya istri, nanti yang protes istrinya, tidak pernah apa sayang, memang tidak pernah. Yang mana waktu itu? Yang mana tahun 1900 itu dia hafal semua. Saya mau tanya anak-anak, yang anak-anak muda pernah periksa saku dari orang tua pakai pakaian itu ke kerja atau kemana, pernah periksa sakunya, pernah atau tidak? Pernah. Yang paling banyak dapat uang tuh di papa punya atau mama punya? Papa pasti lupa. 1 ringgit sampai 10 ringgit itu papa lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya, itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab, di mana hartamu berada, di situ juga. Jangankan uang, tupperware saja dia hafal. Mengingat itu untuk dikelola kesatuan, belajar dari orang lain kalau mau punya masa depan yang baik. Amin. Baru 3, masih 3. Sabar. Keempat, fokus sama-sama. 1, 2, 3.
sudah belajar dari orang lain, tapi fokus. Banyak kali kita tidak fokus. Tidak fokus. Meninggalkan yang kita punya pekerjaan, urus orang lain punya pekerjaan. Meninggalkan yang kita punya pelayanan, urus orang lain punya pelayanan. Ada yang sudah tidak fokus dia punya pekerjaan, lapor-lapor lagi ketua pakai dia punya keadaan. Fokus. Ada para psikolog suka pergi ke penjara. Dia bawa kertas putih, bawa spidol, dia kasih titik di sini. Dia bilang, mau lihat apa? Ada titik, ada berapa? 1. Warna apa? Hitam. Hanya 1 titik? Iya. Benar-benar hanya 1? Iya. Lantas psikolog bilang begini, kamu terlalu tertuju pada titik hitam ini sampai lupa melihat ini lembaran putih, halaman putih yang masih banyak. Mata yang hanya tertuju pada kesalahan, kelemahan yang hitam tidak akan pernah melihat kemuliaan. Fokus itu penting, tapi fokus pada hal-hal yang membangkitkan semangat untuk maju. Ibu-ibu itu memang punya ingatan setajam silet, tapi tolong fokus pada ingatan yang baik. Ada ibu-ibu itu suka bilang ke saya, Pak Pendeta, saya ini kok susah sekali ampuni saya punya suami. Iya kan ibu hanya fokus pada dia punya selingkuh, dia mabuk, dia judi, itu ibu fokus di situ. Bagaimana mau mengampuni? Fokus. Orang kalau tidak fokus tidak bisa. Ada orang kalau tidak fokus itu, saudara-saudara, dia kacau dia punya hidup. Karena dia suka membanding-bandingkan, banding sana, banding sini, banding. Kapan mau maju? Fokus. Saudara-saudara, fokus ini begitu penting karena makin fokus, ada satu waktu kita baca. Tadi saya suka lagu itu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Dia ajar kita untuk menghitung. Menghitung itu berkaitan dengan 2 hal. Melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas. Coba saudara lihat. Saya dari kecil menghafal dan mengucapkan Gunung Kinabalu. Dari dulu. Baru lihat kemarin. Tapi dari dulu sudah sebut Gunung Kinabalu. Di otak saya, kalau gunung pasti segitiga. Pernah saudara-saudara masih kecil disuruh gambar pemandangan, pernah? Gunungnya pasti segitiga tuh, tajam. Ada balon pasti picah di atas itu gunung kan? Itu karena kita pandang dari jauh. Betul atau tidak? Coba makin dekat. Itu gunung segitiga. Ada sedikit begini, ada lubang, ada segala. Karena makin dekat. Menghitung itu artinya coba fokuskan lebih dekat. Amin. Kedua, menghitung itu berarti menjumlahkan, mengakumulasikan. Betul atau tidak? Saya mau tanya, tolong jawab. 1 miliar itu banyak atau sedikit? 1 miliar itu banyak atau sedikit? Pernahkah saudara berpikir bahwa seumur saya punya hidup kerja ini tidak mungkin akan dapat 1 miliar? Pernah berpikir begitu? Coba sekarang akumulasikan. Rata-rata gaji paling rendah berapa? Berapa ringgit biasa? Berapa kira-kira? Taruhlah 1.500. Coba yang dari kita mulai kerja dapat 1.500, 2.000, 5.000, 1.000, 2.000, 5.000. Coba jumlahkan. Kurang dari 1 miliar atau lebih? 1 miliar menjadi besar atau kecil? Menjadi kecil ketika orang mengakumulasi. Makanya kalau kita menyanyi lagu yang berkat Tuhan mari hitunglah, ada ayatnya bilang begini, bila kau memandang harta orang lain, janganlah khawatir Tuhan adalah. Banyak orang terlalu melihat orang lain punya harta sampai lupa bahwa dia juga diberkati. Banyak orang terlalu bicara orang lain punya persoalan sampai lupa kalau dia juga ada persoalan karena fokusnya ke orang lain. Tidak fokus. Jadi fokus itu penting untuk kita sukses. Saudara tahu, saya mendampingi banyak anak muda. Anak muda yang paling banyak gagal itu adalah anak muda yang mau urus semua hal. Yang dia datang dia bilang, apa yang saya tidak kerja? Apa? Nah itu yang gagal semua. Urus semua itu gagal semua. Fokus sama-sama. 1, 2, 3. Kelima. Sudah mau terakhir ini. Terakhir. 5 dulu. Ada tujuan Tuhan. Kita sudah dilengkapi dengan karunia. Belajar dari orang lain. Fokus. Fokus itu orang kenal diri ya.
Kalau saya sudah kenal saya pun diri, saya fokus saya pun diri, saya mau ketemu orang Malaysia kah, saya mau ketemu orang Cina kah, ketemu orang Jepang kah, saya tetap orang Timur. Bayangkan kalau saya orang Timur ketemu orang Malaysia, saya kira saya orang Malaysia, kan aneh saya. Fokus saja. Nah, yang kelima, melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama 1, 2, 3. Melakukan hal yang bermanfaat. Saya langsung contoh saja, saya langsung contoh. Gereja tempat saya layani, paduan suara, vokal grup yang mau menyanyi, itu orang sudah tahu. Kalau saya pimpin, kalau menyanyi itu, sedapat-dapatnya hindari itu ha, itu hindari. Bila perlu tiadakan. Kenapa? Menyanyi itu khotbah berirama. Orang dengar, orang mengerti, pulang dia coba pakai. Nah, bayangkan lagu 5 menit, 4 menit habis di ha, pam 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 pam, dum dum, itu arti apa itu? Dum dum dum. Lakukan hal yang berarti. Kalau saudara menyanyi bahasa Inggris dan kami tidak tahu, tulis artinya di situ supaya oh ini artinya. Jangan sampai saudara asik sendiri. I don't know why Jesus melakukan hal yang berarti. Jangan sampai kita sudah fokus tapi barang yang tidak kita sendiri juga tidak mengerti. Maka saya kasih tahu yang menyanyi, kasih hilang itu pam 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 pam, dum dum dum, itu tidak usah. Masa lagu 5 menit habis di huha itu supaya apa? Lakukan hal yang bermanfaat. Amin. Nah, ini terakhir. So sampai habis, sabar. Terakhir, ada tujuan Tuhan. Kita dilengkapi dengan karunia-karunia. Belajar dari orang lain. Fokus, melakukan hal yang berarti. Yang keenam ini sebenarnya adalah efeknya. Yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama, 1, 2, 3. Kedewasaan spiritual. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Sama-sama. Dewasa biologis itu yang 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Itu pembangunan fisik. Dewasa yang kedua, dewasa psikologi. Sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung. Mau keluar dari SIB. Mau bikin gereja sendiri di lapangan. Ya begitulah. Itu di kampung kami kalau orang yang di banyak orang dia sedikit-sedikit tersinggung, orang bilang badan besar tapi dia sesungguhnya masih anak-anak itu. Yang ketiga, dewasa iman. Sama-sama. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? Tidak. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kg? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi dia minta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis meminta masalah berubah. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Ya masalah. Soal masalah bukan masalah. Sikap kita terhadap masalah lebih penting dari itu masalah. Karena itu dia tidak akan merengek meminta masalah berubah. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan dia berjumpa dengan masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah.
Sampai lupa-lupa diri sendiri. Ini. Nah, kedewasaan spiritual, kedewasaan iman ini menarik. Itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Apa yang kita imani, apa yang kita percaya itu di dalam. Yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika, itulah spiritualitas. Itulah iman yang pada hakikatnya adalah orang melakukan sebuah tindakan etikanya. Bukan gerakan dari luar ke dalam. Gerakan dari luar ke dalam itu beda dengan yang dari dalam keluar. Yang dari dalam keluar itu dia lihat sampah, tanpa ada yang suruh dia ambil, karena gerakannya dari dalam dia ambil saja. Kalau yang dari dalam keluar, pas dia lihat sampah mau ambil, dia kasih tahu dia pun teman, pastor, pas saya ambil, pastor tolong foto. Foto habis dia upload baru tulis bilang begini, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu pencitraan itu namanya. Orang kedewasaan spiritual itu kalau dia mau melayani, main musik, mau menyanyi, dia datang saja. Dia ikut saja. Dia persembahkan diri saja. Karena ada yang penyanyi, ada yang main musik yang kita bilang, "Oi, datang." Dia bilang, "Sebenarnya saya tidak datang, tapi pastor suruh telepon." Jadi dia datang itu karena pastor telepon. Untung bukan Tuhan yang telepon. Jadi gerakannya mesti dari dalam keluar. Gerakan yang dari dalam keluar itu spiritualitas. Saudara lihat sekarang. Ada tujuan Tuhan. Ada karunia. Belajar dari orang lain. Fokus melakukan hal yang berarti. Maka dengan sendirinya ada kedewasaan spiritual. Masa orang tidak punya masa depan yang bagus di situ? Saudara pernah dengar kok tidak orang bilang begini, kamu ini pergi ke gereja terus tapi sama saja. Pernah? Atau memang sendiri omong? Itu kalimat ingin menunjukkan bahwa seolah-olah kita beribadah, kita melayani kok tidak ada perubahan apa-apa. Karena faktornya dari luar ke dalam. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang bergerak dari dalam ke luar. Itu baru bisa membuat orang kemudian bisa menikmati sebuah kehidupan beribadah. Betul, masa depan ada. Harapan tidak akan. Tapi yang menarik, teks tadi mengarahkan kita mulai dari rumah, mulai dari kepribadian kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan semuanya. Kita angkat hati. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Tuhan lembutkan setiap hati yang keras. Minta Tuhan sentuh dan jamah setiap hati yang mungkin penuh dengan kepahitan, yang mungkin penuh dengan kebencian. Mungkin ada masalah yang tidak terselesaikan. Minta Tuhan sentuh, minta Tuhan jamah.